Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami akan mewawancarai salah satu tokoh Islam yang memiliki disiplin ilmu terapan yang membahas tentang paradigma Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahim Fitri Ningsih. Saya Nur Afina. Saya Sansi Aridita. Dan bersama Ustadz. Saya Usman SPDI. Baiklah Ustadz, kami akan menanyai salah satu materi kami, yaitu paradigma Islam. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dalam ajaran Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh adik-adik semua berkaitan dengan paradigma ilmu pengetahuan di dalam ajaran Islam. Kalau kita berbicara paradigma, tentu kita berbicara tentang ajaran utama daripada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita membicarakan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, maka kita sebenarnya kalau di dalam ajaran Islam kita berbicara tentang pengetahuan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika ilmu pengetahuan yang dikembangkan tidak sesuai dengan koridor-koridor Al-Quran dan Sunnah, maka Islam sangat tidak mendukung. Maka ada orang yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, tetapi mereka memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Islam, tentu kita berbicara tentang agama. Jadi agama ini mempunyai landasan pokok, landasan dasar, ataupun mempunyai landasan pokok untuk si penganutnya. Apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika ilmu pengetahuan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat Islam tentu sangat-sangat tidak mendukung daripada perkembangan hal tersebut. Kenanya itu. Baik Ustaz, pertanyaan yang kedua, bagaimana etika Islam dalam penerapan ilmu pengetahuan? Baik, dengan pertanyaan yang kedua, tentu kalau kita berbicara tentang etika, tentu kita berbicara masalah nilai. Jadi kalau perkembangan ilmu pengetahuan di dalam Islam itu, ya kita sesuaikan dengan apa yang telah di paradigma tadi. Ya, sesuai dengan paradigma tadi, ya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ketika ilmu pengetahuan itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka etika-etika maka tidak sesuai pula dengan di dalam ajaran Islam itu sudah lari. Jadi etikanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika Al-Quran dan Sunnah itu menganjurkan, maka kita sebenarnya sudah mempunyai etika di situ. Jadi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu memandang perlu tentang ilmu pengetahuan, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya etika yang pertama yang harus diterapkan adalah norma-norma kemanfaatan yang harus kita kedepankan. Jadi ketika ilmu itu bermanfaat, maka itu ketika ilmu itu bermanfaat, maka etika harus dikedepankan. Jadi kalau andai kata etika tidak dikedepankan, cuma ajaran Islam ini adalah
ajaran yang mengutamakan yang namanya etika, norma ataupun akhlak. Maka ketika Rasulullah SAW diutus di permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ketika ilmu dituntut ataupun ilmu pengetahuan dikembangkan tanpa akhlak, tanpa keteladanan, maka ilmu tersebut tidak akan menjadi berkah. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir, bagaimana prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pengetahuan? Baik, untuk pertanyaan yang ketiga adalah prinsip. Prinsip itu sama dengan landasan. Jadi adapun dalam ilmu pengetahuan, kalau di dalam ajaran Islam itu minimal ada yang harus kita pahami, sehingga itu menjadi landasan dasar bagi kita. Yang pertama itu kalau kita mengembangkan ilmu pengetahuan, yang pertama kita harus mengetahui ataupun memahami, memperhatikan yang namanya halal dan haram. Jadi ketika ilmu itu kita kembangkan, baik buruknya harus kita perhatikan, halal haramnya harus kita. Ketika hal yang halal yang haram kita kembangkan, maka itu sudah jauh daripada apa yang telah ditetapkan oleh paradigma yang pertama tadi. Kemudian yang kedua yaitu memperhatikan maslahat bagi masyarakat umum. Jadi dalam usaha menjaga keamanan nasional, hampir semua negara di dunia ini sekarang ini berlomba-lomba mempersiapkan diri dengan alat-alat tempur. Kemudian ada sederetan nama-nama bom ataupun rudal, di samping pesawat tempur, kendaraan lapis, baja, dan kapal-kapal besar serta canggih. Jadi yang kedua, landasan yang kedua tadi itu memperhatikan maslahat bagi masyarakat umum. Jadi ketika ilmu pengetahuan itu dikembangkan dalam bentuk yang saya sebutkan tadi itu kayak rudal, senjata, kalau andai kata tidak bermanfaat, inilah yang harus kita apakan. Kalau andai kata tidak bermanfaat, maka perkembangan tersebut bisa tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan ataupun yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah tadi. Jadi kemanfaatan ketika ilmu pengetahuan itu dikembangkan, manfaatlah bagi masyarakat umum, bermanfaatlah bagi manusia, terutama di permukaan bumi ini. Kemudian yang ketiga yaitu memperhatikan skala prioritas. Apalagi di zaman yang serba canggih ini, sebenarnya banyak yang bisa diciptakan, banyak yang bisa diperbuat. Jadi ilmu pengetahuan itu dikembangkan harus memperhatikan yang namanya skala prioritas. Ini yang mana yang harus kita kembangkan terlebih dahulu. Jadi hal itu harus kita perhatikan. Jadi landasan prinsip-prinsip dasarnya yang pertama tadi adalah Yang pertama tadi tentang memperhatikan halal haram. Kemudian yang kedua yaitu memperhatikan maslahat ataupun maslahat bagi masyarakat umum, kemanfaatannya bagi masyarakat umum. Kemudian yang ketiga yaitu memperhatikan skala prioritasnya. Kemudian yang terakhir ada yang keempat yaitu menjauh sikap ataupun sifat membazir. Jadi ketika kita mengembangkan ilmu ini bagus nggak? Ini bisa nggak disampaikan ataupun bisa nggak dikembangkan? Kalau andai kata dia tidak bermanfaat ataupun bersifat membazir, maka tidak usah kita kembangkan. Jadi ketika ilmu pengetahuan itu rupanya membazir, dia tidak usah dikembangkan. Tapi kalau andai kata dia itu bermanfaat, seperti bagaimana yang telah disebutkan tadi, kemanfaatan bagi masyarakat umum, kemudian dia tidak membazir, maka kita harus mendukung daripada tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya Islam itu tidak Islam itu tidak mengkardilkan tentang yang namanya ilmu. Bahkan Islam itu lebih meninggikan orang-orang yang menuntut ilmu, sehingga Allah mengatakan orang-orang yang
yang menuntut ilmu itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan orang-orang yang mengajarkan itu pun disebutkan juga di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran barang siapa yang mengajarkan Al-Quran maka akan diberikan yang namanya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan bermanfaat bagi masyarakat banyak nantinya. Itu tentang pertanyaan yang ketiga tentang landasan. Jadi sekali lagi landasannya itu yang pertama yaitu memperhatikan halal haramnya, kemudian yang kedua yaitu kemaslahatannya, kemudian yang ketiga skala prioritasnya, kemudian yang keempat kemubazirannya. Kalau ada kita mubazir, ya ilmu pengetahuan tersebut yang kita dikembangkan, maka ilmu tersebut tidak bisa kita kembangkan. Itu demikian. Baiklah Ustaz, hanya itu yang pertanyaan yang dapat kami pertanyain. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.